Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali program Koin Koja Inspiratif. Ini setelah sekian lama, yang pasti Koin ini tetap ditunggu dan dinantikan karena akan menghadirkan sosok inspiratif. Sosok inspiratif yang kembali ada di samping saya ini karena begitu banyak informasi yang ingin kita gali. Karena tidak cukup sekali. Dulu pernah, tapi kita terbatas waktu. Apalagi beliau ini kan hari ini sudah begitu banyak aktivitas. Tetapi karisma seorang Amirul Tamim itu tidak akan pernah hilang. Karena perjalanan negeri ini sedikit banyaknya masyarakat masih melekat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau beliau ini, kalau saya sudah datang, ini merasa dijebak lagi, tapi kayaknya ini tidak. Pak, momen ini saya akan manfaatkan kembali untuk menagih utang. Informasinya harus saya dapat, masyarakat dapat. Karena dulu memang ada kerinduan-kerinduan yang dibutuhkan masyarakat, tapi karena kondisi ya. Tetapi setiap Bapak hadir, pasti masyarakat akan selalu mengenang bahwa kita pernah bersama-sama dulu. Oke. Di edisi pertama waktu itu Koin Perdana itu memang kita bahas tentang bagaimana skenario daerah ini. Skenarionya kayaknya kemarin kita baru bahas baru 5% mungkin. Walaupun menurut saya sudah banyak. Artinya kalau baru 5%, 95%-nya jauh lebih banyak lagi, ya kan? Tetapi ya kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita butuh cerita motivasi lagi dari seorang Amirul Tamim. Ya. Dan ya jelas bahwa Kota Bau-Bau ini ada dalam satu skenario besar dan ini dinamikanya tetap berjalan. Pak, refleksi untuk yang kesekian kalinya, Bau-Bau ini kita kan punya target-target yang sepertinya Bapak belum menyampaikan secara keseluruhan dulu. Garis besarnya dulu melihat Bau-Bau hari ini lagi. Kita kembali untuk mengingatkan masyarakat. Ya. Jadi gini, Bau-Bau kan kita sudah sepakati bersama sebagai calon ibu kota provinsi yang kita dambakan bersama. Ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, poin yang keduanya, Bau-Bau ini punya sejarah panjang. Ya. Dia pernah menjadi ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara. Dia pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan dan kesultanan. Jadi dalam kapasitas itu memang Bau-Bau ini dari perjalanannya dari masa ke masa, dia punya posisi strategis. Oleh sebab itu dengan posisi strategis ini kan harus juga diikuti dengan desain rancang kota ini harus strategis. Nggak boleh statis, dinamis, atau tanpa konsep. Tanpa konsep. Nah, kemudian faktanya, Kota Bau-Bau dari sisi ruang yang datar itu sedikit. Dan dia sudah dipenuhi oleh suatu status kawasan pemukiman yang padat, kumuh, dan tidak teratur. Nah, itu dia. Kesan yang kedua dari sisi ruang Bau-Bau itu, ada ruang-ruang yang kosong, tetapi kan itu semak, hutan, dan tentu berbukit. Ya. Kita identifikasi Bau-Bau ini bukitnya itu bertingkat 7. Jadi Bau-Bau yang ruang datarnya terbatas, dia berhadapan dengan laut, di depannya ada Pulau Muna dan ada Pulau Makassar, dan peran-peran yang dimainkan adalah dia pusat layanan. Ya. Kalau begitu bagaimana mendesainnya?
Oleh sebab itu yang pertama aspek ruang. Aspek ruang itu bagaimana kita mendesain ruang itu agar bisa memenuhi kapasitas daya dukungnya terhadap dinamika kota itu. Yang pertama, lihat dulu data statistik penduduknya. Ya toh? Bagaimana struktur penduduk Bau-Bau itu? Ternyata struktur penduduk Bau-Bau itu piramidanya lebar. Usia muda itu besar. Dengan melihat itu saja kan harus Anda melihat bahwa 10 tahun, 20 tahun akan datang itu mereka akan tinggal di mana? Ya. Terus apa dia mau kerja? Ya. Kalau dia mau kerja apa itu? Kerja apa yang cocok untuk bisa memberikan nilai positif bagi kota ini? Nah, tapi tidak berpikir bahwa bagaimana hanya membangun kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau ini tidak bisa hidup tanpa daerah-daerah belakangnya. Siapa daerah belakangnya? Ya pada waktu itu kita rancang kan belum ada Buton Selatan, Buton ada. Nah, kita hanya pada waktu itu ada Buton, ya. Kemudian ada Wakatobi, ada Kendari, ada Muna. Tetapi kan kita sudah sepakat bahwa ini ibu kota Buton Raya. Syaratnya menjadi provinsi harus 5 kabupaten. Berarti akan muncul sebentar Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah. Iya. Gitu. Dan itu hari ini sudah terwujud untuk itu semua. Nah, Bau-Bau berarti harus lebih matang lagi karena sedangkan belum terbentuk itu cikal bakal kita sudah siapkan pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan kembali ini? Karena sedapat mungkin kan masyarakat ini kan hanya kadang-kadang mengharapkan kapan jadinya. Tapi kan perjuangannya itu sebenarnya mereka bukan tidak mau tahu, tapi inginnya mereka sudah harus terlaksana. Padahal perjuangan kita ini harus membutuhkan energi besar dan tentunya yang berdekatan dengan pemangku kebijakan itu kan harus memiliki strategi sendiri. Punya saran? Ya, tentu kita sudah tahu bahwa kota kita ini mau jadi provinsi, tapi kan masih banyak harus kerja-kerja ekstra yang perlu dilakukan. Itu adalah saya katakan dalam kapasitas dulu saya jadi wali kota. Tentu cara berpikir saya bagaimana menyiapkan kota ini, ya kan? Bagaimana kota ini menjadi ruang bagi semua komponen, baik itu warga kota Bau-Bau sendiri maupun warga kota sekitarnya. Oleh sebab itu dulu kita buat RT RW-nya itu dengan 7 bagian wilayah kota, dengan fungsi-fungsi utama dari 7 bagian wilayah kota itu kita sebar. Sehingga kita jadikan di Kalialia sana sebagai kota satelit. Kenapa dia kota satelit? Karena di sana ada ruang potensial yang akan dijadikan ruang-ruang ekonomi baru. Kemudian pada waktu itu berpikir 20, 30, 40 tahun akan datang dia menjadi ruang-ruang ekonomi baru, yaitu Kalialia dengan satu harapan diikat oleh jembatan Buton Muna. Di situ ada Baruta, ada Wadiabero, menjadi kawasan yang jadi satu kesatuan itu. Kemudian di bagian itu ada Batauga dan seterusnya sebagai ruang-ruang alternatif dari tahap awal kalau kita jadi provinsi. Kemudian arah Palegi-Mata kita jadikan suatu kawasan bertingkat yang view-nya laut. Itu kita pancing dengan kantor wali kota, rumah sakit, sehingga itu akan menjadi suatu kawasan pemukiman yang punya perspektif yang tentu dalam nilai-nilai artistis yang akan menjadi tempat hunian yang nyaman dan berbagai lagi yang kita lakukan. Dan itu kan sebenarnya skenario-nya sudah ada. Skenario sudah ada dan kemungkinannya pun masih sangat besar terjadi. Karena
apa yang kita letakkan itu kan belum disentuh-sentuh sampai hari ini. Misalnya, Ya. Seperti apa istilahnya Bapak dulu kan, tinggal kita garis-garis ini nih daerah ini. Kalau kita mau buat, tapi kan harus ada tindak lanjut. Pasti ada jalan yang prioritas yang awalnya ini sebenarnya kita kan berbicara dari Kalialia sampai ke ini ke Beto Ambari ini sebenarnya itu dulu menurut saya pernah dengar dulu itu masuk dalam semua rancangan, termasuk ada geliat dari Kota Mara. Terus hari ini di bagian Bone-Bone itu ada jembatan sebenarnya yang sudah mulai terisi. Kayaknya ini startingnya nih, apakah ada kelanjutannya ke depan ini? Karena tidak mungkin akan seperti itu. Ya, jadi kan yang harus kita belajar dengan kasus Ambon, ada di sana konflik sosial. Setelah saya kaji, pelajari lebih dalam, itu tidak ada ruang interaksi sosial. Ruang interaksi sosial itu ruang netral, di mana masyarakat itu dengan segala latar belakang bisa ketemu di situ. Sekaligus ruang itu dapat dijadikan suatu ruang ekonomi bagi masyarakat kecil. Yaitu contohnya kenapa kita dulu di awal periode saya itu membangun Pantai Kamali. Kita menolak itu dermaga Finger. Karena dermaga Finger itu untuk kapasitas pelabuhan berstatus itu PKW, pusat kegiatan wilayah yang menghubungkan antara pelabuhan dalam satu provinsi. Sementara Bau-Bau itu bukan PKW. Kalau PKW itu anggarannya ya seperti untuk Finger aja 4 miliar 5 miliar. Andaikan Finger itu jadi Pak dulu ya. Oh, itu kita jadi PKW. Jadi sementara kita ini PKN, Pusat Kegiatan Nasional yang menghubungkan antar pelabuhan dari satu provinsi ke provinsi lain atau dari provinsi ke luar negeri. Ya, karena kita sudah punya bank devisa, bisa ekspor dari sini. Oleh sebab itu kita menolak dulu Finger. Untuk bahwa kita mengatakan ini bukan PKW, ini PKN. Sehingga tolakan itu kita korbankan 4 miliar, tapi kita datangkan 100 miliar lebih kan pada waktu itu. Nah, yang kedua, kita bangun Pantai Kamali. Terus kita bangun Kota Mara. Itu ruang-ruang interaksi sekaligus ruang ekonomi bagi masyarakat kecil. Ruang ekonomi ini setelah kita hitung ternyata mempunyai nuansa pengaruh yang tidak kecil, bukan hanya untuk menghidupkan warga kota, tapi itu menghidupkan warga masyarakat sekitarnya dari kawasan Kepulauan Buton itu sendiri, baik itu produk-produk masyarakat luar itu bisa dipasarkan di situ, atau dia menciptakan rantai ekonomi baru yang panjang, yang semua dapat manfaat. Nah, sudah Kota Mara, tapi sebenarnya itu harus sambung sampai dengan Bone-Bone, karena kita sudah mencanangkan dulu jadikan laut itu halaman depan, sungai itu halaman depan. Kenapa itu Sungai Bau-Bau itu akhirnya kan semua rumah menghadap situ. Nah, begitu juga Bone-Bone itu sebenarnya saya sudah buat sketsa dulu. Itu Bone-Bone. Jadi Bone-Bone itu saya buat sketsa dulu, itu 2 kolam besar di depan Bone-Bone untuk mengamankan perahu-perahu kecil ya, sampan-sampan dengan yang mungkin yang 2 ton bisa masuk ke situ. Kapal-kapal nelayan yang besar itu kalau musim ombak bisa mengamankan diri di sekitar di dekat pelabuhan sana. Tapi kita ingin menjadikan, karena Bone-Bone itu adalah berbasis nelayan. Nah, sehingga kita perlu bikin ada ruang 2 kolam besar, menjadikan Bone-Bone itu menghadap ke halaman depannya laut. Dengan sendirinya rumah-rumah masyarakat Bone-Bone ini secara ekonomi kelasnya naik. Jadi kalau dia kelasnya naik, dia mau jadi agunkan ke bank,
itu nilainya tinggi. Itu saya sebenarnya sudah buat sketsanya dulu. Itu menarik. Saya juga salah satu warga dari Bone-Bone, Pak. Tapi ini saya harus kejar ini informasi. Maksud saya, kalau masyarakat mendengar, dan hari ini kan masyarakat tanda tanya. Bone-Bone itu sekarang pantai dari ujung ke ujung itu kan sudah ada jembatan yang mulai masuk ke kanal dalam. Nah, kalau ini kita ungkap, jangan-jangan ini awal dari progres itu nanti. Iya. Nah, gitu. Sebentar. Jadi supaya kita bisa yakinkan masyarakat Bone-Bone dan sekitarnya, ya ketika kan resep ini masih ada, Pak. Masih Bapak pegang ya? Iya. Masih, ini saya sampaikan kepada Anda pemirsa ini bahwa ini masih ada dan resepnya tinggal diadon kembali. Dan dari kondisi lapangan kayaknya, nah khusus masyarakat Bone-Bone kayaknya sudah mulai melihat itu. Pak, itu kalau memang itu nanti masih bisa diteruskan, pasti harus ada konektivitas komitmen dong dengan pemerintah daerah atau siapa saja yang memimpin daerah ini nanti, tapi harus sejalan dengan resep itu, Pak. Iya, sebenarnya kan konsep rancangan itu dan pengetahuan tentang itu sudah ada di birokrasi. Kalau saya tidak salah, pegawai-pegawai angkatan pertama kedua itu paham. Iya, itu paham itu tentang konsep itu. Sampai mungkin angkatan ketiga itu memahami konsep-konsep kita tentang bagaimana itu. Jadi di akhir jabatan saya dulu periode kedua itu kan saya sudah bikin kita pancing dengan jalan infeksi. Kenapa itu kawasan kita harus bangun? Karena itu tidak mudah, tidak sulit untuk pembiayaan. Karena strateginya kita mengarah ke Lakeba, ya, di Pertamina lama itu kan. Ya. Sampai di situ dulu kita nanti bagaimana kita desain sehingga semua rumah-rumah Bone-Bone itu di sepanjang itu menghadap ke laut. Kemudian kita jual konsep itu mengikat bandara dengan pelabuhan sebagai kawasan strategis nasional. Jadi itu anggarannya bukan kita lagi, sudah pusat, karena kita sudah pernah survei potensi kita untuk menjadikan bandara sebagai salah satu armada angkutan barang-barang tertentu yang keluar dari kawasan ini. Itu kita sudah pernah survei hitungan. Jadi komoditas tertentu itu kita bisa angkat dengan pesawat, itu langsung ke Bali, kemudian Bali itu langsung keluar. Itu sudah pernah disurvei oleh salah satu perusahaan angkutan udara, yaitu kalau saya tidak salah dulu itu 3MG. Itu ada perusahaan angkutan udara. Itu sudah survei bahwa ada beberapa komoditas kawasan ini melalui pintu bau-bau itu bisa dan harus diangkut melalui angkutan udara. Oleh sebab itu di tahun pertama saya dulu bersama teman-teman di Kota Bau-Bau ini mengenjot pelabuhan itu bandara. Tapi ujungnya nanti itu mengikat antara pelabuhan umum. Oleh sebab itu kenapa kita tolak Benjer? Karena itu kita menyiapkan sebagai PKN dengan bandara ikat dengan satu ikatan jalan. Nah, jalan itu nggak usah kita kalau nasional kan jalan layang itu, jembatan layang itu, dan secara ekonomis itu sudah. Pelakunya cukup, pelaku komoditas itu kita punya orang pengusaha, kita punya nelayan yang jago-jago, sehingga kenapa kita bangun cold storage di situ. Kita berharap juga kawasan-kawasan lain membangun itu sehingga komunitas-komunitas yang punya nilai ekonomi tinggi itu bisa diakomodir. Oke, ini tampaknya harus masuk ke visi misi kepala daerahnya. Ya, harus masuk kembali ke visi misi kepala daerah. Kalau tidak kan tidak bisa connect, Pak.
Oleh sebab itu kepala daerah itu, tetapi kan intinya itu di birokrasi. Iya. Intinya itu di birokrasi. Karena semua dokumen, data, dan memori kolektif dari suatu perencanaan itu ada di birokrasi. Oleh sebab itu hati-hati ganti orang di dalam birokrasi. Iya. Jadi konten yang tadi itu sebenarnya masih ada konsepnya hari ini di birokrasi hari ini. Ada. Kemudian kalau mungkin siapa tahu dia stres, dia sudah buang. Waduh. Itu. Iya. Iya. Tapi itu di beberapa teman-teman dulu itu mereka Paham tuh. Mereka paham. Karena itu dulu kalau bone-bone itu saya sudah buat sketsanya dulu. Buat sketsanya. Tentu kita berharap bahwa selanjutnya itu akan dilanjutkan. Oke. Memang kalau kita di tataran bawah hari ini kan, seperti misalnya di Bone-Bone dan sekitarnya, sebenarnya kan ruangnya terbuka. Hanya karena mungkin tindak lanjutnya belum nampak. Akhirnya masyarakat hari ini kan selalu mengharapkan ada geliat dan gerakan seperti itu. Maka seperti misalnya penjual-penjual ikan terpaksa harus seperti itu dulu. Padahal saya dengar konsepnya dulu kan sudah disiapkan semua itu. Ya. Di bawah itu tuh. Jadi memang kan begini, di periode-periode akhir itu saya berikan keleluasan untuk menjual ikan di jalan. Karena kita ingin tetap mengklaim Bone-Bone itu adalah desa nelayan, ya kan, berbasis nelayan. Tapi kan tidak mungkin kita biarkan terus di jalan menjual. Selain tidak perspektif, juga merusak kekumuhan, melahirkan kekumuhan. Tapi kita tidak boleh membunuh para nelayan itu. Kita fasilitasi. Fasilitasi itu di ruang belakang itu. Di situ dulu konsepnya itu menjadi satu pasar ikan modern 24 jam. Kan di situ dekat dengan pabrik esnya, ya kan? Kemudian dulu hampir 50 kapal-kapal di Bone-Bone itu, ya kan? Saya sudah hitung dulu. Itu kalau 50 kapal Bone-Bone itu, satu kapal itu kan itu 10-12 orang. 13 orang kali 50 berarti itu sekitar 70 orang, ya kan? 700 orang, ya kan? Ya. Itu bayangkan satu kapal kalau 50 kapal dengan itu 12 orang, 12 kali 50 berapa itu? Sudah 600. 700. Saya sudah hitung dulu. 700 orang saja kalau kita dia itu kampung ikan yang 24 jam. Subuh-subuh saja sudah ada orang 700. Sudah bisa bikin parende di situ, sudah bisa ikan bakar di situ. Belum lagi kalau pembelian datang. Menambah jumlahnya. Menambah itu. Belum lagi pada pagi hari. Belum lagi semua dari, karena kita tidak boleh ciptakan satu pasar. Oleh sebab itu kita cepat dulu bangun Laku Logo menjadi satu titik pasar. Karena jangan kita jadikan beban Wameo itu sebagai sebagai semua Wameo dengan Karya Nugraha. Karena ruangnya sempit, ambang pembelinya juga harus kita hitung dia berimbang. Jangan sampai ambang pembelinya seperti itu saja, pedagangnya banyak sehingga penghasilannya pedagang kecil. Apalagi kalau tidak dikendalikan, dia melebar terus, yang di dalam tidak dapat apa-apa. Itulah bagian. Oleh sebab itu tugas pemerintah sebenarnya harus tetap jeli melihat dinamika itu. Jangan biarkan masyarakat kita itu punya pendapatan kecil. Kemarin dia bisa menghasilkan 500.000. Kita tidak kendalikan pasar, kita datang ke situ, pada saat harga komoditas lain naik, dia punya pendapatan 50.000 satu hari. Kan itu bukan meningkatkan kesejahteraan, memiskinkan kita punya rakyat. Oleh sebab itu harus rajin turun menanyakan itu pendapatan-pendapatan. Oke, Bapak juga pasti sudah keliling-keliling di setiap momen datang sini. Ada sesuatu yang mungkin jadi angan-angan
hanya sekedar ambisi mau menjadi pimpinan di daerah ini tanpa ada nilai positif yang seperti yang Bapak Gama katakanlah, kita sudah menyiapkan tadi itu lahan-lahan untuk ditanam, tapi begitu ada orang datang dia tidak tanami lagi, dia hanya buka lahan yang baru, tapi justru tidak memberikan nilai manfaat. Jadi yang pertama itu tetap menjadi satu pandangan siapapun pemimpin itu bagaimana memberikan penguatan terhadap birokrasi. Karena birokrasi di situ ada otaknya, di situ ada datanya, di situ dia ada sebentar yang kerjakan, dia itu sebentar yang menyusun. Kita sebagai leader, visi misi kita itu melihat itu bagaimana sehingga menuangkan kebijakan-kebijakan itu yang akan dirumuskan oleh staf, yang akan dijadikan dokumen pegangan bagi semua, yang akan didiskusikan dengan DPRD sebagai representasi rakyat, dikomunikasikan dengan baik, kita kawal dengan baik, kita lemparkan ke masyarakat minta masukan-masukannya, kan dulu begitu. Ya. Selalu kita uji semua publik. dapat peran. Masyarakat bilang, oh jangan begitu Pak, saya harus begini karena saya punya, itu kita bisa. Jadi nggak bisa punya cara pandang sendiri, harus keterlibatan semua. Punya harapan tentang itu Pak? Saya kira kita mengharap orang yang paham. Oh, jangan sampai, karena biaya pilkada itu tidak sedikit loh. Iya. Ya toh, terus menghasilkan juga outputnya juga yang tidak mumpuni untuk itu. Rugi berapa kali kita? Tetapi yang pertama itu adalah kepemimpinan seorang leader. Dia harus punya kapasitas leader. Yang kedua, dia paham bahwa dia tidak bisa kerja sendiri. Ya. Itu dulu. Ya toh. Yang ketiga, jangan abaikan birokrasi ya. Nah, birokrasi ya, minta maaf ya. Saya dulu itu enggan sekali saya mau ganti-ganti tukar-tukar. Ya. Nah, kenapa pertimbangannya? Peraturan itu berubah-ubah. Ya kan? Di daerah itu baru kita mau pelajari sudah berubah lagi. Tapi kalau kita gonta-ganti, yang rugi itu masyarakat. Aparat juga rugi. Aparat itu ruginya apa? Dia tidak menguasai bidang tugasnya. Sehingga produktivitas kerjanya juga acak-acakan. APBD yang besar tidak menjadi trickle down bagi masyarakat. Itulah pesan saya itu, kehati-hatian saja. Jangan abaikan birokrasi. Ya. Karena saya ini pernah birokrasi. Kami juga masih mengingat di zaman Bapak Wali Kota dulu terhitung dengan jari, itu pun karena dalam keadaan yang sudah layak untuk diganti baru diganti. Kita ke zaman sekarang mungkin di beberapa daerah itu kadang itu kelemahan. Kadang belum duduk rapi, sudah pindah lagi tempat. Kelemahan. Jadi ini untuk siapa saja jadi pemimpin. Ya. Jadi ukurannya itu jangan lihat kita senang atau tidak senang. Itu penyakit berbahaya bagi perjalanan birokrasi. Perjalanan bangsa, negara, daerah itu. Kalau kau mau pakai senang tidak. Yang kedua, negeri ini negeri yang diamanahkan oleh leluhur kita. Ini bukan negeri acak-acakan ini negeri yang punya petua-petua, pesan-pesan moral yang tinggi, pesan-pesan moral yang tinggi. Jadi jangan abaikan pesan-pesan moral itu sebagai hanya pesan-pesan simbolis, tetapi dia mengikat sampai dia mengikat generasi kita itu. Itu hati-hati terhadap. Dan sakralitasnya itu berlaku. Tapi paham bahwa negeri ini yang saya katakan di awal tadi punya sejarah panjang. Dia pernah jadi kerajaan, kesultanan.
kemudian dia punya posisi strategis. Beberapa orang yang saya datangkan untuk mengkaji negeri ini dengan berbagai potensi diskusi kita, diskusi saya itu dengan orang-orang luar. Saya ajak untuk melihat negeri ini, kemudian mereka mencoba melihat keliling-keliling, ternyata apa yang menjadi cerita-cerita daripada orang-orang tua kita itu banyak benarnya. Bukan benarnya. Iya. Jangan abaikan itu. Ya, ini menarik. Tapi di edisi berikutnya kita khusus membahas tentang cerita-cerita yang belum karena beliau ini kan masih menyimpan banyak cerita. Seperti hal-hal seperti itu, Pak. Kadang-kadang kan masyarakat menganggapnya tabu, tapi justru itu menjadi dialog-dialog orang-orang tua kita yang mungkin saja kurang diperhatikan oleh siapa saja yang terlena hari ini. Perjalanannya banyak. Ya, jangan abaikan. Jangan abaikan. Ruang-ruang kosong kita ini tidak kosong seperti kasat mata yang kita lihat. Ya. Jangan sampai ada titipan sesuatu yang disimpan oleh leluhur masa lalu. Suatu saat di situ akan muncul sesuatu, tapi kan kita tidak paham. Dan Bapak yakin tentang itu? Saya yakin tentang itu. Oleh sebab itu pesan saya pada berbagai semua untuk kita semua lah. Dan kita ini ingin menjadikan provinsi cepat atau lambat insya Allah pasti terwujud. Tapi langkah-langkah itu cepat atau lambat kan harus kita tergantung kita juga. Bagaimana menyiapkan. Saya melihat seperti rumah jabatan bupati itu sudah tidak diperhatikan. Tolonglah segera dibenahi karena syarat kita jadi provinsi juga adalah infrastruktur pemerintahan, di mana rumah jabatannya nanti kalau ada pejabat gubernurnya, di mana kantor gubernurnya, di mana gedung DPRD-nya. Nggak usahlah kita ribut-ribut ini apalah. Abaikan itu cerita masa lalu, lihat masa depan, siapa sekarang yang punya kapasitas untuk berbuat untuk pembenahan itu. Untuk masyarakat, Pak, Pak, optimisme itu harus kita berikan ke mereka. Ya, masyarakat juga kan harus berencana, melihat bagaimana peluang ke depannya. Peluang ke depannya itu kan harus melihat kondisi ke hari ini. Terus bagaimana ruang-ruang yang ada. Jangan kita sampai mengabaikan dengan dinamika kita, memanfaatkan semua ruang yang mungkin kita lakukan. Seperti melewati kapasitas badan jalan. Ya, saya ingatkan bahwa kalau kalian membuat suatu kawasan yang tidak punya keteraturan, itu juga nilai ekonominya rendah. Jadi kalau kamu mau jadi agunan di bank, dia juga kecil. Nah, oleh sebab itu dulu, bagaimana kita katakanlah seperti di Tanggul dulu. Saya katakan kalian jadikan halaman depan itu sungai. Kita tata. Saya tidak akan bongkar itu kalau yang punya rumah. Tetapi saya akan hitung penampang basahnya ini sekali bau-bau. Pada waktu kapan dia pasang tertinggi, pada waktu kapan dia bersamaan dengan hujan, sehingga nanti kita lihat sejauh mana ketinggian permukaan itu. Baru kita lakukan perencanaan tanggulnya supaya dia tidak melampaui. Karena kita hitung dulu penampang basahnya, baru kita hitung jalan yang cukup begini. Kalian bangunlah rumah jangan melampaui ini. Karena setelah itu kita sertifikatkan kalian punya semua. Kalau jadi sertifikat itu agunan di bank nilainya tinggi. Nah, begitulah cara-cara kita. Dan itu wajah Tanggul kita dulu kan berubah. Masyarakat dia tidak sadari. Ya, berubah. Dia berubah. Tapi begitulah. Jadi jangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa dengan kebijakan ruang saja.
Ya kebijakan ruang, manfaatkan bagaimana dia ruang itu punya nilai ekonomi sehingga dia bisa. Kebijakan ruang itu berarti harus berkaitan juga dengan masyarakat juga dong. Ini kan kita ini menentukan, ya ujung-ujungnya menentukan pemimpin yang yang pro dengan hal itu. Jangan sampai masyarakat berharap ternyata tidak mewujudkan itu. Kan terakhir ini Pak. Maksudnya ini kan kita harapkan. Kita sudah siap seperti itu, konsep kita bagus. Tapi kan lagi-lagi penentu kebijakan. Nah, sementara penentu kebijakan ini kita yang cari punya syarat untuk masyarakat. Ya, jadi yang pertama itu masyarakat paham dulu bagaimana masa depan kota ini yang seidealnya dirancang. Ya kan? Yang kedua, birokrasi ini harus tetap belajar. Harus tetap banyak melihat. Oleh sebab itu sebenarnya kita jangan sampai mengabaikan itu study tour untuk birokrasi, untuk guru-guru. Pelajaran di luar ya. Karena guru-guru itu dia berdiri di depan kelas, jangan hanya dia. Kalau dia matematika dia hanya belajar bagaimana ini rumus bagaimana. Tapi dalam selingan-selingan itu dia bisa cerita tentang kota yang pernah dia lihat. Ya kan? Dia bisa cerita tentang bagaimana itu ada taman di sana yang saya pernah lihat itu begini. Dia cerita dulu di selingnya itu baru dia masuk lagi rumus-rumus. Nah, itulah sebabnya dulu itu pengembangan. Guru-guru itu kita berikan kapasitas. Dulu seluruhnya itu yang diploma sarjana semua. Sarjana. Kenapa dulu itu kita dukung mereka untuk UT? Sudah terbuka semua. Sudah terbuka. Wisudanya di Jakarta. Kita biaya kamu orang berangkat. Kalian bisa melihat. Selain itu bukan kebanggaan juga dijadi sarjana di wisuda. Tapi kamu bisa melihat kota-kota yang ini ketika kau berdiri di depan kelas. Menularkan semua informasi. Kau ceritakan apa yang sebentar kau lihat. Oke, baik. Terima kasih. Tidak ada persoalan yang selesai dan tidak ada dinamika yang tuntas ketika kita sudah berada satu titik. Tapi kita harus menemukan titik selanjutnya karena lingkaran kehidupan ini selalu berjalan dan kebutuhan masyarakat juga selalu berubah dan sepertinya tidak pernah berhenti. Oleh karena itu mungkin saran dari beliau tadi memang dalam dan itu tidak membutuhkan waktu yang tidak singkat. Tapi kalau kita seperti sekarang misalnya, kalau kita berpikir dari awal kepemimpinan beliau kan mestinya hari ini kita sudah luar biasa ini kalau diteruskan ide-ide itu. Seperti itu Pak. Siap. Oke, baik. Kita akan bertemu di momen selanjutnya. Nanti masih banyak waktu. Seperti yang kita harapkan kan beliau ketika sini ada waktu kita ngobrol lagi. Ini daging semua ini. Oke, demikian untuk kali ini Koja Inspiratif. Nantikan edisi Koin selanjutnya. Saya Bardin. Sampai jumpa.